dari angkatan 2024. Di sini saya akan membacakan sebuah puisi yang bertemakan tentang korupsi. Bayang hitam kekuasaan, karya Dinar Azara. Di balik dinding megah istana, tersimpan sunyi, jerit tak terdengar. Janji-janji melayang bagai fata morgana di padang yang tandus. Sekilas indah, namun lenyap bersama hembus kuasa. Korupsi, ia menjelma ular beracun, merayap dalam lorong gelap kekuasaan, menggerogoti akar bangsa perlahan, menghapus tawa anak menjadi derita, menyelubungi mimpi kecil dengan kelam tanpa cahaya. Negeri permai, zamrud di garis khatulistiwa. Namun perut rakyat kosong laksana tanah retak, jalan-jalan terbelah seperti tubuh rentah. Sekolah goyah, bak daun kering diterpa musim. Rumah sakit terengah menahan beban lara. Bukan tanah ini yang gersang, bukan langit yang menutup rahmat, tetapi hati manusia membatu dan nurani terkubur di singgasana emas. Wahai para penguasa di kursi megah, janganlah terlena dalam pesta kuasa. Sadarilah, keringat rakyat adalah doa. Air mata mereka adalah kitab kejujuran, dan kutuk sejarah tak pernah tidur. Korupsi, hentikanlah tarian kelammu, sebab engkau hanya bayang hina. Tak ada bait yang mengagungkan pengkhianat, yang abadi hanyalah sirna kebenaran. Dan suara rakyat laksana ombak akan terus menggulung sampai akhir masa. Sekian puisi dari saya. Terima kasih. Berdasarkan judul puisi Bayang Hitam Kekuasaan yang telah saya bacakan, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur fisik dan juga struktur batin puisi tersebut. Yang pertama, terdapat struktur fiksi puisi. Terdapat tipografi atau bentuk visual puisi. Puisi ini disusun dalam bait-bait yang tidak terikat dalam jumlah baris. Setiap baris tidak selalu sejajar panjangnya, menegaskan sifat bebas, bukan pantun atau syair. Lalu, susunan larik menurun ke bawah khas puisi modern. Yang kedua, diksi atau pemilihan kata. Banyak menggunakan kata dengan konotasi kuat seperti fata morgana, ular beracun, bayang hina, dan kutuk sejarah. Serta pilihan kata bernuansa puitis dan kritis, menekankan suasana gelap kekuasaan dan juga korupsi. Yang ketiga, terdapat imaji atau citraan. Dalam imaji, di sini terdiri dari visual atau penglihatan. Contohnya seperti fata morgana di padang tandus. Kata tersebut dan juga lorong gelap kekuasaan, zamrud di garis khatulistiwa, dan juga tanah retak. Yang kedua, auditif atau pendengaran. Seperti jerit tak dengar, suara rakyat laksana ombak, serta taktil atau perasaan. Seperti dalam kata rumah sakit terengah menahan beban lara, hati manusia membatu. Nah, imaji ini membuat pembaca seolah merasakan sendiri penderitaan akibat korupsi.
Yang keempat ada kata konkret. Kata konkret tampak pada kata istana, ular beracun, tanah retak, daun kering, kursi megah, dan ombak. Walaupun bersifat simbolik, kata-kata ini dapat divisualisasikan dengan jelas. Yang kelima, bahasa figuratif atau majas. Di dalam puisi tersebut terdapat majas metamorfora, yaitu korupsi. Ia menjelma ular beracun. Korupsi diibaratkan sebagai ular. Yang kedua, personifikasi. Sekolah goyah, daun kering diterpa musim. Seolah diibaratkan sekolah ini makhluk hidup yang dan juga terdapat majas sepak bola. Di sini contohnya untuk sejarah tak pernah tidur. Dan yang keenam terdapat rima dan irama. Puisi ini tidak berpola rima tetap, tapi lebih pada irama bebas dengan alunan repetisi. Misalnya repetisi pada kata rakyat, korupsi, dan juga penguasa. Selanjutnya terdapat struktur batin puisi, ada tema, rasa, nada, dan amanat. Yang pertama, untuk tema utama di dalam puisi tersebut yaitu mengenai kritik sosial tentang korupsi dalam kekuasaan dan dampaknya terhadap penderitaan rakyat. Yang kedua, rasa atau perasaan penyair, rasa marah, kecewa, sekaligus prihatin terhadap perilaku korupsi. Juga muncul ada harapan bahwa kebenaran dan suara rakyat itu akan menang di kemudian hari. Yang ketiga, nada, sikap penyair terhadap pembaca. Nada kritik dan peringatan ditujukan pada penguasa. Contohnya pada kalimat, wahai para penguasa di puisi megah, janganlah terlena dengan pesta-pesta. Sekaligus nada motivatif kepada rakyat. Contohnya dalam kalimat, yang abadi hanyalah sirna kebenaran dan suara rakyat, laksana ombak, akan terus menggulung sampai akhir masa. Yang terakhir atau yang keempat terdapat amanat. Dalam puisi tersebut terdapat amanat bahwa korupsi adalah pengkhianatan yang merusak bangsa dan tidak akan pernah dimuliakan. Penguasa hendaknya sadar bahwa kekuasaan bukan pesta pribadi tetapi amanah seluruh rakyat, dan amanat yang terakhir, kebenaran dan suara rakyat akan selalu abadi melampaui bayang hitam kekuasaan. Jadi, secara teori puisi ini bisa dipahami dengan struktur puisi berupa cara penyair menata kata majas, imaji, rima, dan irama. Sedangkan secara struktur batin itu terdiri dari pesan, perasaan, sikap, dan nilai yang ingin disampaikan oleh penulis. Sekian, terima kasih.